SEA Games mulanya muncul bukan karena ambisi olahraga, tapi karena ketakutan. Tapi lo tahu gak sih? Awal mula SEA Games. Pada akhir 1950-an, Asia Tenggara bukan kawasan yang tenang. Banyak negara yang baru saja merdeka, ekonomi belum stabil, konflik politik dan ideologi terjadi di mana-mana. Hubungan antar negara rapuh, saling curiga dan minim ruang pertemuan yang netral. Dari situlah muncul satu gagasan sederhana tapi visioner. Bagaimana kalau olahraga dijadikan alat pemersatu bangsa? Gagasan itu datang dari seorang tokoh Thailand yang bernama Luang Sukhumnai Pradit, Presiden Komite Olimpiade Thailand saat itu. Ia percaya bahwa olahraga bisa menjadi bahasa bersama negara-negara Asia Tenggara. Bukan untuk adu kekuatan politik, tapi untuk membangun kepercayaan. Dari ide itulah lahir SEA Games, Southeast Asian Peninsular Games. SEA Games pertama kali lahir pada tahun 1959 di Bangkok, Thailand. Pesertanya hanya 6 negara, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, Vietnam Selatan, dan juga Laos. Cabang olahraganya pun terbatas, hanya ada 12 cabang, jauh dari kemeriahan SEA Games sekarang. Tapi di balik kesederhanaan itu tujuannya besar, yakni menciptakan stabilitas kawasan lewat persahabatan olahraga. Menariknya, SEA Games sejak awal memang tidak dirancang seperti Olimpiade yang super formal. Setiap negara tuan rumah diberi ruang untuk menyesuaikan cabang olahraga dengan kondisi lokal. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas SEA Games dan jadi sumber kontroversi. Memasuki tahun 1970-an, PT Asia Tenggara berubah. Negara kepulauan seperti Indonesia dan juga Filipina merasa terpinggirkan karena kata peninsular, hanya merujuk ke wilayah daratan. Akhirnya pada 1977, nama SEA Games resmi dirubah menjadi SEA Games, Southeast Asian Games. Indonesia langsung masuk sebagai peserta dan menjadi kekuatan baru di kawasan tersebut. Sejak saat itu, SEA Games berkembang pesat. Jumlah negara bertambah menjadi 11 anggota, termasuk Timor Leste. Cabang olahraga membengkak hingga puluhan. Disinilah sisi unik SEA Games muncul. Tuan rumah bisa memasukkan cabang lokal seperti pencaksilat, sepak takraw, ovinam, hingga e-sport. Masuk ke era modern, SEA Games bukan lagi sekedar ajang olahraga. Ia menjadi panggung identitas nasional. Setiap negara berlomba menunjukkan keunggulan bukan hanya lewat atlet, tapi juga lewat budaya, teknologi, dan penyelenggaraan. Namun kritik pun semakin keras. Tuduhan tuan rumah egois, cabang olahraga yang tidak konsisten, hingga kualitas wasit yang sering menjadi sorotan. Tapi di balik semua itu, SEA Games tetap bertahan. Karena fungsinya bukan soal medali, melainkan ruang temu Asia Tenggara. Atlet-atlet muda dari negara yang berbeda bahasa, budaya, bahkan konflik politik bisa berdiri di podium yang sama. Sebuah hal kecil tapi bermakna besar. Jadi ketika hari ini kita melihat SEA Games dipenuhi euforia, drama, dan juga perdebatan medali, ingat satu hal. SEA Games lahir bukan karena untuk mencari siapa yang paling kuat, tapi untuk